Re-
Eh, Permisi, Pak. Ya, siap. Saya mulai lagunya ya. Ya, silakan. Silakan. Kameranya on semua dulu. Mungkin saya akan memulaikan lagunya. Ya, Bentar. masih sedia berkorban Tuhan. Sehingga dosamu bangsaku, yo maju, 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 maju. Pancasila, akulah pendukungmu. Ya proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasarmu. Saya langsung akan memimpin doa. Saya akan memimpin doa dalam agama Katolik. Bagi agama yang lain, silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mari kita akan memulai berdoa. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih atas pagi yang indah hari ini. Tuhan, saya berterima kasih lagi kepada Bapa karena Anda telah menyempatkan kita berkumpul dan akan melakukan kegiatan belajar pembelajaran hari ini Tuhan. Semoga dari materi ini akan gampang mencerna dan juga berkatilah untuk dosen kita Pak Aloy yang akan mengajar kita dari satu materi ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah kita semua hari ini. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat pagi semua. Pagi, Pak. Pagi, Oke. Pak. Pagi, Ya. Pak. Terima kasih doanya. Nanti untuk selanjutnya doanya bergantian ya dari 5 agama di Indonesia ini. Dan nanti berikutnya mungkin teman-teman dari Hindu yang memimpin doa dari Muslim ya. Jadi rolling gitu ya. Ya Ketua, bisa ya? Oke, Ya, Pak. supaya
kita semua bisa mengenal semua bentuk-bentuk budaya atau doa dari agama lain. Karena nanti kalau kita sudah kerja pasti bercampur dengan berbagai agama ya. Oke. Nanti usahakan untuk di rolling. Kalau lagunya juga bebas saja, yang penting lagu kebangsaan ya. Oke. Lagunya kalau bisa sih lagu yang asli gitu. Misalnya lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya, lagunya dari W.R. Supratman kayak gitu. Oke. Oke teman-teman, begitu informasi singkat. Saya bahas dulu materi yang akan kita bahas hari ini. Hari ini kita bahas tentang masalah identitas nasional ya. Jadi sebelum kita bahas masalah identitas nasional, barangkali secara singkat kita ingatkan kembali materi yang kita sudah dapatkan minggu lalu. Minggu lalu kita bahas masalah perlunya pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Ya, tujuannya antara lain membangun kepribadian bangsa Indonesia, kepribadian mahasiswa, terutama membangun sikap kecerdasan mahasiswa, kecerdasan dalam berbagai hal, kecerdasan spiritual, kecerdasan dalam bidang pendidikan, kecerdasan dalam hidup bermasyarakat, dan segala macam. Nah, ini sekarang kemudian membangun kebiasaan-kebiasaan penunjukan identitas nasional kita melalui untuk kegiatan doa dan kegiatan kegiatan lagu-lagu kebangsaan. Barangkali itu saja dulu yang budaya-budaya yang bisa kita terapkan. Oke. Jadi hari ini saya bahas tentang identitas nasional. Ya. Apakah yang dimasukkan identitas nasional itu? Ya. Seperti apa identitas nasional yang ada di Indonesia dan bagaimana kekasannya identitas nasional Indonesia, kekasan identitas nasional Indonesia dengan negara lain seperti apa, akan bahas. Jadi pengenalan identitas nasional ini tidak hanya menunjukkan bentuk-bentuk identitas nasional, tapi kita perlu pahami juga secara historisnya dan implementasinya di dalam kehidupan berbangsa, dalam dunia pendidikan maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Oke. PPT-nya bisa dilihat, bisa masuk ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Nah, selanjutnya kita mulai dengan pembahasan pengertian identitas nasional. Konsep identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, yaitu identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari kata identity dalam bahasa Inggris yang ada dalam kamus Oxford Advanced Loan Dictionary, berarti who or what. Yang kedua, the characteristic, feelings, or beliefs that distinguish people from others. Yang ketiga, the state of feeling of being very similar to and able to understand. Dalam kamus Maya Wikimedia dikatakan identity is an umbrella term used throughout the social science to describe a person, conception, and expression of their individuality or group affiliation, such as national identity and cultural identity. Jadi dalam kamus bahasa Indonesia, identitas berarti ciri atau keadaan khusus seorang atau jati diri. Ini biar kita mengenal seluk-beluknya, jadi kita perlu informasikan semua. Dilihat dari tema antropologi, dari
pendekatan antropologi, kata identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi, golongan sendiri, kelompok sendiri, atau negara sendiri. Sedangkan nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan baik fisik seperti budaya, agama, dan bahasa maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Jadi, adapun pengertian identitas sendiri adalah ciri-ciri atau tanda-tanda jati diri yang melekat pada seorang atau sesuatu yang bisa membedakannya dengan yang lain. Misalnya Stefanus. Kalau bilang Stefanus Kenny Renaldo, tidak mungkin ada kekhasan seperti Stefanus Kenny Renaldo. Jadi hanya ada satu. Oke. Identitas nasional pada hakikatnya merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas. Dengan ciri-ciri khas tersebut, suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam hidup dan kehidupannya. Dalam konteks Indonesia, identitas nasional itu merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang sudah tumbuh dan berkembang sebelum masuknya agama-agama besar di bumi Nusantara ini dalam berbagai aspek kehidupan dan ratusan suku yang kemudian dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan Roh Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, identitas merujuk pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok. Penanda pribadi ini misalkan diwujudkan dalam beberapa bentuk identitas diri, kartu penduduk, ID card, surat izin mengemudi, kartu pelajar, dan kartu mahasiswa. Satu lagi identitas penting yang harus dimiliki setiap warga negara, misalnya nomor pokok wajib pajak. Kalau masih kuliah tentu belum. Nanti kalau sudah kerja pasti punya. Dilihat dari pendekatan historis, sosiologis, dan politik tentang identitas nasional, ya secara historis, khususnya pada tahap embrio atau tahap lahirnya, identitas nasional ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Rakyat Indonesia mulai sadar akan jati diri sebagaimana yang tidak wajar karena dalam kondisi terjajah. Pada saat itu muncullah kesadaran untuk bangkit membentuk sebuah bangsa. Kesadaran ini muncul karena pengaruh dari hasil pendidikan yang diterima sebagai dampak dari etika politik. Dan kata lain, unsur pendidikan sangatlah penting bagi pembentukan kebudayaan, kesadaran akan bangsa, akan kebangsaan sebagai identitas nasional. Pembentukan identitas melalui pengembangan kebudayaan Indonesia telah dilakukan jauh sebelum kemerdekaan. Jadi menurut Kamus Supardi, menurut Nuno Supardi, Kongres Kebudayaan di Indonesia pernah dilakukan sejak tahun 1918 yang diperkirakan sebagai pengaruh dari Kongres Budi Utomo tahun 1908 yang dipelopori oleh Rajiman Videoningrat. Kongres ini telah memberikan semangat bagi bangsa untuk sadar dan bangkit sebagai bangsa untuk menemukan jati dirinya. Kongres Kebudayaan pertama diselenggarakan di Solo tanggal 5 sampai 7 Juli tahun 1918 yang terbatas pada pengembangan budaya Jawa. Namun dampaknya telah meluas sampai pada kebudayaan Sunda, Madura, dan Bali. Kongres Bahasa Sunda diselenggarakan di Bandung tahun 1924. Kongres Bahasa Indonesia pertama diselenggarakan tahun 1938 di Solo. Peristiwa yang terkait dengan kebudayaan dan kebahasaan melalui Kongres telah memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan jati diri atau identitas nasional. Karena melalui pertemuan-pertemuan ini kita bisa saling sharing, saling melengkapi soal-soal identitas nasional. Sejarah ini perlu tahu biar apa? Biar mengenal asal usulnya. Setelah proklamasi kemerdekaannya, Kongres Kebudayaan diadakan di Magelang tahun
pada tanggal 20-24 Agustus tahun 1948 dan terakhir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 20 sampai dengan 22 Oktober tahun 2003. Menurut Tilar, Kongres Kebudayaan telah mampu melahirkan kepedulian terhadap unsur-unsur budaya lain. Jadi secara historis, pengalaman Kongres telah banyak memberikan inspirasi yang mengkristal akan kesadaran berbangsa yang diwujudkan dengan semakin banyak berdirinya organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik. Jadi pada tahun 1920 sampai 1930-an, pertumbuhan partai politik di Nusantara bagaikan tumbuhnya jamur di musim hujan. Kemudian berdirinya sejumlah organisasi kemasyarakat bergerak dalam berbagai bidang seperti perdagangan. Kalau nanti teman-teman sudah kerja, ada asosiasi pedagang bisa bergabung, atau asosiasi IT di Jawa Timur, Indonesia, silakan bergabung. Nah, itu semua dalam rangka untuk membangun budaya atau identitas kita. Tumbuh dan berkembangnya sejumlah organisasi kemasyarakatan mengarah pada kesadaran berbangsa. Puncaknya para pemuda yang berasal dari organisasi kedaerahan berkumpul dalam Kongres Pemuda kedua di Jakarta dan mengumandangkan Sumpah Pemuda. Pada saat itulah dinyatakan identitas nasional yang lebih tegas bahwa bangsa Indonesia mengaku bertanah air yang satu, tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bangsa persatuan bangsa Indonesia. Identitas nasional Indonesia menunjuk pada identitas yang sifatnya nasional. Jadi setelah bangsa Indonesia lahir dan menyelenggarakan kehidupan bernegara, selanjutnya mulai dibentuk dan disepakati apa saja yang dapat dijadikan identitas nasional. Dengan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara hingga saat ini dapat dikatakan bangsa Indonesia relatif berhasil dalam membentuk identitas nasionalnya. Demikian pula dalam proses pembentukan ideologi Pancasila sebagai identitas nasional. Setelah melalui berbagai upaya keras dan perjuangan serta pengorbanan di antara komponen bangsa, bahkan melalui kegiatan yang saling memberi dan menerima di antara warga bangsa, maka saat ini Pancasila telah diterima sebagai dasar negara. Pekerjaan rumah yang masih tersisa dan seyogianya menjadi perhatian pemimpin bangsa dan seluruh rakyat Indonesia adalah perwujudan Pancasila dalam pengamalannya. Dengan kata lain, sampai saat ini Pancasila belum terwujud secara optimal dalam sikap dan perilaku seluruh rakyat Indonesia. Belum seluruhnya tercapai dengan baik itu tentu dibuktikan melalui tindakan-tindakan atau sikap yang belum menunjukkan kecerminan budaya bangsa. Seperti contoh-contoh kasus yang merusak identitas nasional itu sebagai yang mengandung filosofis Pancasila itu, misalnya kasus-kasus korupsi, ya, kasus-kasus pelecehan terhadap sesama, misalnya yang dilakukan ormas-ormas yang merasanya benar dan segala macam, seperti yang terjadi baru-baru ini. Dilihat dari aspek sosiologi, sosiologi itu artinya dilihat dari aspek kehidupan bermasyarakat, karena sosiologi itu berbicara masalah memaknakan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi sosiologi itu melihatnya dari interaksi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Jadi secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Identitas nasional pasca kemerdekaan dilakukan secara terencana oleh pemerintah dan organisasi kemasyarakatan melalui berbagai kegiatan seperti upacara kenegaraan dan proses pendidikan dalam lembaga pendidikan formal dan non-formal. Dalam kegiatan tersebut terjadi interaksi antara etnis, antara budaya, antara bangsa, antara golongan yang terus-menerus, dan akhirnya
menyatu, berafiliasi, dan memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi, itu masalah identitas nasional dilihat dari apa? Dari aspek sosiologi, tergantung pada apa? Interaksi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Nah, dilihat dari aspek politik, beberapa bentuk identitas nasional dapat menjadi ciri atau pembangun jati diri bangsa melalui bendera negara sang merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bentuk-bentuk identitas nasional ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam Undang-Undang 45 maupun dalam peraturan yang lebih khusus. Bentuk-bentuk identitas nasional Indonesia pernah dikemukakan pula oleh Winarno sebagai berikut. Bahasa nasional adalah bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bahasa negara adalah sang merah putih. Bendera negara adalah sang merah putih. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Lambang negara adalah Pancasila. Semboyan negara adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dasar falsafah negara adalah Pancasila. Perlu saya tegaskan, lagu kebangsaan ini, lagu kebangsaan Indonesia Raya ini yang asli adalah dari W.R. Supratman. Jadi teman-teman, kalau membuka kuliah dengan lagu kebangsaan, usahakan lagu kebangsaan yang dikeluarkan oleh yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Ya. Jadi itu secara politik, identitas nasional secara politik diwujudkan dalam bentuk bendera negara sang merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, lambang negara Pancasila, lambang kebangsaan, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Teman-teman kalau keluar negeri pas ikut lomba IT antara perguruan tinggi se-dunia dan menang, biasanya mengumandangkan identitas lagu kebangsaan Indonesia Raya. Itu sangat terharu sekali. Seperti yang baru terjadi, pemenang pemain bulu tangkis, ya setelah menang mereka mengumandangkan lagu kebangsaan dan bajunya berlambang Garuda, lagunya lagu kebangsaan. Itu sangat sangat terharu sekali. Kalau kita ada di sini saja belum terlalu merasa terharunya. Nanti kalau pas pergi tugas belajar ke luar negeri pasti merasakan sebagai bangsa dan sebagai warga negara Indonesia. Suara saya bisa dengar? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Kurang cepat atau terlalu cepat? Kalau cepat? Pas kok, Pak. Pas. Okay. Cukup, Pak. Oke. Selanjutnya kita bahas hakikat identitas nasional. Nanti setelah saya bahas baru kita diskusi dan segala macamnya. Hakikat identitas nasional. Hakikat identitas nasional Republik Indonesia sebagai bangsa dalam hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila. Maksudnya dasar kehidupan kita setiap hari, kenapa kita bisa bersatu berkumpul, karena satu ajaran, satu doktrin kita adalah Pancasila. Melalui 5 sila yang ada dalam Pancasila. Itu yang membuat kita jadi jadi satu. Tidak kenal apa itu dari Pulau Irian, Pulau mana saja, dasar identitas kita adalah selalu berasal daripada Pancasila. Jadi kalau di luar ajaran Pancasila tidak ada. Jadi hanya bernafaskan pada Pancasila. Kalau berhaluan ideologi lain, jangan ada di Indonesia. Jadi hidupnya di negara lain. Jadi, itu ketegasan kita. Jadi yang ada di Indonesia ini adalah yang mengandung
ideologi pada Pancasila. Ideologi lain tidak ada. Karena dalam ideologi Pancasila ini terkandung semua aspek budaya dari agama-agama yang ada di Indonesia. Karena kehadiran Pancasila lahir dari berbagai latar belakang budaya, agama yang ada di Indonesia. Jadi dalam prakteknya Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam penataan kehidupan dalam arti luas. Misalnya dalam pembukaan beserta Undang-Undang 45, sistem pemerintahan yang menetapkan nilai-nilai etik, moral, tradisi, bahasa, mitos, ideologi. Ini artinya apa? Bahwa setiap norma itu aturan dalam kehidupan bermasyarakat, dalam pemerintahan dan segala macam. Semua mengarah pada apa? Pancasila. Pancasila ini turunannya apa? Undang-Undang Dasar 45, nilai etika, moral, tradisi, bahasa, mitos, ideologi. Semuanya turunan daripada apa? Ajaran nilai Pancasila. Sampai sini bisa paham maksudnya? Jadi hakikat identitas Pancasila ini berdasarkan pada apa? Pancasila. Lanjut. Oke. Selanjutnya kita bahas tentang karakteristik identitas nasional, atau dengan kata lain, ciri-ciri identitas nasional. Ciri-ciri identitas nasional dilihat dari latar belakang monodualistik dan monopluralistik, keselarasan, keserasian, dan keseimbangan. Keempat, dilihat dari paham integralistik, paham kebersamaan, dan paham kekeluargaan. Selanjutnya kita lihat rinciannya. Dari latar belakang identitas nasional, Pancasila, filsafat bangsa. Pancasila sebagai filsafat bangsa tumbuh dan berkembang bersama tumbuh kembangnya bangsa. Pancasila bersumber pada budaya dan pengalaman bangsa Indonesia sebagai akibat upaya bangsa dalam menjawab mengenai esensi yang menjadi perhatian bangsa. Perhatian tersebut antara lain alam semesta, bagaimana terjadinya, bagaimana hubungan antara unsur yang ada dalam alam semesta, bagaimana hubungan antara mikrokosmos dan makrokosmos, siapa penciptanya, dan sebagainya. Yang kedua, manusia dan kehidupannya. Apa sebenarnya hakikat manusia, dari mana asalnya, kemana perginya, bagaimana hubungan manusia, dengan masyarakat, dengan Tuhan penciptanya. Yang ketiga, C, nilai-nilai yang diangkat menjadi norma-norma yang mengatur kehidupan. Kemudian unsur-unsur pembentuk identitas nasional. Suku bangsa, golongan sosial, askriptif, golongan umur. Askriptif maksudnya asal lahir. Misalnya kalau kamu lahir di Surabaya, otomatis kalau lahir di Ambon, berarti suku Ambon. Ya. Tetapi tetap sebagai identitas bangsa Indonesia. Agama, sistem keyakinan dan kepercayaan. Kebudayaan, pengetahuan manusia sebagai pedoman nilai moral, dasolon dalam kehidupan yang aktual. Bahasa Melayu penghubung atau lingua franca. Nasionalisme Indonesia ditandai lahirnya hasil politis etis, tumbuh paham nasionalisme Budi Utomo tahun 1908, Misi Partai tahun 1912, Postrat, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi tahun 1945. Turunan konsep nasionalisme adalah negara bangsa, warga negara, dasar negara, Pancasila. Nah, inilah unsur pembentuk identitas nasional. Singkatnya bersumber pada apa? Pancasila. Kenapa bersumber pada Pancasila? Karena ada pembentukan ideologi Pancasila ini berasal dari ajaran dari suku bangsa, ajaran dari agama,
dari bahasa kebudayaan yang ada di Indonesia, sehingga terbentuklah istilah Pancasila. Ya, pengertian bangsa dalam arti lain, orang-orang yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta pemerintahan sendiri. Kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan wilayah tertentu di muka bumi. Kelompok manusia yang mempunyai kepentingan sama dan menyatakan dirinya sebagai bangsa serta berproses di dalam suatu wilayah di Nusantara ini. Ciri umum bangsa berdasarkan konsep bangsa, bersamaan asal keturunan, bersamaan adat, bahasa, sejarah, adanya kepentingan bersama, pernyataan diri sebagai bangsa, mendiami wilayah geografi tertentu, memiliki watak karakter yang sama, adanya kehendak ingin bersatu, memiliki nasib yang sama, terbentuk melalui suatu proses sejarah yang panjang. Dilihat dari pendekatan multidimensi terhadap bangsa. Yang pertama, pendekatan konsep, apa bangsa itu, apa nasional itu, pendekatan fisik, dari sisi geografis, geostrategi, geopolitik, ya. Geografi itu berbagai pulau dan segala macam, ya. Geostrategi, berbagai strategi kewilayahan, geopolitik, politik dilihat dari berdasarkan identitas berbagai perwakilan dari berbagai pulau di Indonesia. Pendekatan non fisik, sosiologi. Jadi fisik ini kelihatan. Identitas nasional dilihat dari geografis, dari lihat kepulauan dan segala macam. Nah, dari asal usul provinsi. Itu fisik yang kelihatan. Non fisik secara sosiologis dari hasil interaksi yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Non fisik juga dari sisi sosial, budaya, iman, dan takwa hukum, historis, konstitusional. Itu non fisik. Pandangan filsafat Pancasila sebagai karakteristik identitas nasional. Yang pertama, monodualistik, monopluralistik, keselarasan, keserasian, keseimbangan, integralistik. Oke. Kita lihat dari paham monodualistik. Paham monodualistik ini menganggap hakikat sesuatu merupakan dua unsur yang terikat menjadi satu kebulatan. Manusia terdiri dari pria dan wanita. Kehilangan salah satu unsur, eksistensi manusia akan punah. Pria dan wanita, dua unsur yang terikat menjadi satu kesatuan. Ini tercapai kalau kamu sudah hidup berkeluarga, kalau masih teman pacar belum menjadi satu kesatuan, ya masih terpisah berdiri sendiri, tapi bisa berjalan sendiri-sendiri. Ya. Mengakui hal-hal yang bersifat kebendaan, tetapi juga mengakui yang bersifat non kebendaan, spirit, semangat. Spirit itu kadang-kadang diartikan dengan semangat dalam kehidupan rohani. Ya. Keduanya diakui keberadaannya dan merupakan unsur yang tidak terpisahkan dan integritas. Kemudian paham monodualistik. Pandangan monodualistik sebagai penjabaran paham integralistik disesuaikan dengan struktur sosial masyarakat. Paham monodualistik memandang makhluk ciptaan Tuhan yang mengadakan hubungan serasi antara pencipta dan ciptaannya. Manusia terdiri dari dua unsur, jasmani dan rohani. Barangkali ini yang cocok, ya. Tidak bisa dipisahkan. Dengan kata lain, antara pikiran dan perasaan, ya, dan fisik harus sejalan. Manusia mengalami hidup duniawi dan akhirat tak terpisahkan, merupakan suatu rangkaian kebulatan yang bersendi pada hukum-hukum sendiri.
Pandangan monodualistik yang keempat, manusia merupakan bagian dari masyarakat bangsanya. Hubungan manusia sebagai pribadi dengan masyarakatnya terjalin dalam keselarasan, keserasian, dan keseimbangan. Masing-masing individu diakui secara penuh harkat dan martabatnya dalam mencapai kebahagiaan. Masing-masing individu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakatnya. Dilihat dari pendekatan monopluralistik, ya, bahasa Indonesia terdiri dari berbagai unsur yang beraneka ragam, adanya suku bangsa yang beraneka ragam, adat, Bhinneka Tunggal Ika yang berkembang menjadi wawasan cara pandang disebut wawasan Nusantara. Jadi bahasa Indonesia terdiri dari unsur yang beragam, beraneka ragam, adanya suku bangsa yang beraneka ragam, Bhinneka Tunggal Ika tercermin dalam paham ini yang berkembang menjadi wawasan dan cara pandang. Ini disebut wawasan Nusantara. Yang kedua, Pancasila memandang mengharapkan segala hal ikhwal terjadi dalam situasi selaras, serasi, dan seimbang, dan disebut dengan 3S. Pandangan itu didasarkan atas kenyataan bahwa ciptaan Tuhan Yang Maha Esa berlangsung dalam kehidupan yang harmonis. Kalau istilah saya, kalau di sini istilahnya 3S. Bila terjadi ini akibat ulah manusia, alam semesta tersusun dalam ekosistem yang menggambarkan 3S. Maksudnya, kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang ini tidak hanya dalam hubungan dengan manusia saja, tetapi dengan alam juga, dengan Tuhan, dengan alam juga kita harus jaga. Jadi karena itu sekarang ada istilah ekosistem lingkungan, maksudnya mau menjalin hubungan yang selaras, serasi dengan alam. Jadi karena itu alam kita juga harus dijaga, bumi alam Indonesia juga harus dijaga biar tidak dirusak semua, biar tidak jadi pabrik tambang emas semua, tapi juga harus keasliannya harus dijaga. Kemudian paham keselarasan, keserasian, dan keseimbangan. Jadi yang pertama tadi paham monodualistik, yang kedua paham monopluralistik, yang ketiga paham keselarasan, keserasian, dan keseimbangan. Ini menjadi doktrin juga. Keselarasan artinya keadaan yang menggambarkan suasana yang tertib, teratur, aman, dan damai, yang menimbulkan ketentraman lahir dan batin. Jadi teori keselarasan ini awalnya dari teori Max Weber. Artinya kehidupan bermasyarakat yang ideal itu adalah tertib, teratur, aman, dan damai berdasarkan interaksi. Jadi interaksi yang ada dalam kehidupan bermasyarakat itu, komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat diharap tertib. Tertib mengikuti aturan, ya. Tertib mengikuti aturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui hukum negara, tertib, teratur, aman, dan damai dalam menjalani komunikasi dengan Tuhan dan dengan sesama. Itu yang maksudkan keselarasan ini. Sesuai dengan hak dan kewajiban kita. Yang kedua, keserasian. Keadaan yang menggambarkan terpadunya unsur-unsur yang terlibat dalam kehidupan bersama. Alam semesta terdiri dari segala macam makhluk, benda alam, tumbuhan, hewan, manusia yang terikat menjadi satu kesatuan. Unsur yang satu tergantung pada unsur yang lain. Hilangnya salah satu unsur akan menimbulkan kehilangan kejanggalan, akan mengganggu eksistensi keseluruhan. Antara individu dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang tersusun serasi. Kemudian yang ketiga, keseimbangan. Keadaan yang menggambarkan bahwa masing-masing unsur yang terlibat dalam hidup bersama, dalam hubungan bersama diperlakukan dengan sepatutnya. Masing-masing mendapat perlakuan yang sesuai dengan kodrat, harkat, dan martabat, sesuai dengan tugas, hak, dan kewajibannya. Kemudian kodrat, harkat, dan martabat. Kodrat keseluruhan, sifat-sifat asli, kemampuan kita, bakat-bakat alami kita, kuasaan, bekal, disposisi yang melekat pada keberadaan eksistensi manusia sebagai makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial.
Jadi filosofis bahwa manusia itu adalah makhluk sosial dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, tercipta sesuai dengan apa koratnya ini. Memang sesuai dengan filosofi dari filsafat juga tentang manusia. Kita sering dengar definisi yang menyatakan atau pandangan umum menyatakan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki yang termasuk juga makhluk sosial. Yang kedua, harkat, nilai manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki kemampuan cipta, rasa, dan karsa. Artinya manusia memiliki kemampuan juga untuk menciptakan sesuatu, bisa merasakan sesuatu, dan karsa, kebebasan hak-hak dan kewajiban asasi. Yang ketiga, martabat atau dignity, kedudukan luhur manusia di atas makhluk Tuhan. Lainnya di dunia ini karena manusia makhluk yang berakal budi dan memiliki harkat berupa cipta, rasa, dan karsa. Jadi martabat manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki akal budi dan memiliki nilai rasa. Yang berikut, paham integralistik. Latar belakang paham ini dikemukakan oleh Hegel. Teorinya Hegel ini adalah kaitan dengan paham idealisme yang menurutnya mengenal sesuatu harus dicari kaitannya dengan yang lainnya. Mengenal manusia harus dicari kaitannya dengan masyarakat. Mengenal masyarakat harus dicari kaitannya dengan proses historisnya. Tapi tetap dalam ranah kebersatuan, kebersamaannya. Integralistik ya, penyatuan, persatuan, tapi tetap ada kaitan dengan aspek-aspek yang lain. Menurut paham ini, menurut Supomo, pikiran ini memandang negara tidak menjamin kepentingan seseorang, tapi menjamin kepentingan masyarakat seluruh bangsa Indonesia. Jadi, paham integralistik ini, ya, diharapkan negara tidak hanya memperhatikan kepentingan seseorang, tapi menyangkut kepentingan umum. Negara suatu masyarakat integral untuk satu golongan, bagian, atau anggota berhubungan erat satu sama lain dan merupakan persamaan masyarakat organis. Ya. Yang ketiga, negara untuk penghidupan seluruhnya tidak memihak, tidak menganggap kepentingan seorang sebagai pusat. Negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai persatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi intinya paham integralistik itu negara harus harus memperhatikan semua kebutuhan masyarakat, ya, tidak berdasarkan golongan, tapi semuanya harus memberi pelayanan yang terbaik untuk semuanya. Dilihat dari aspek semangat kebatinan atau struktur kerohanian bangsa Indonesia, persatuan hidup, persatuan antara dunia luar dan dunia batin, mikrokosmos dan makrokosmos, rakyat dan pemimpinnya, segala manusia sebagai seseorang, golongan manusia dalam satu masyarakat. Artinya dalam pergaulan hidup di dunia ini seluruhnya dianggap mempunyai tempat dan kewajiban hidup, dharma, sendiri-sendiri menurut kodrat alam, dan segalanya ditujukan kepada keseimbangan. Keseimbangan juga berbicara masalah kebutuhan kehidupan rohani. Ada keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Jadi jangan sampai kebutuhan rohaninya lebih diutamakan, tapi jasmaninya tidak. Jadi dua-duanya seimbang. Oke. Manusia secara individu tidak terpisah dari orang lain, dari dunia luar, golongan-golongan manusia, segala makhluk dan segala sesuatu bercampur baur dan saling pengaruh mempengaruhi kehidupan bersangkut paut. Oke, saling pengaruh mempengaruhi juga contoh yang konkret dalam kehidupan ekonomi, ya. Semua masyarakat
membutuhkan supaya ekonominya maju. Supaya ekonomi maju ya harus saling bersinergi sesuai dengan bakat dan kemampuan. Ada yang bakat jadi pengusaha, ada yang bakat jadi pedagang. Jadi semuanya itu bisa saling mempengaruhi. Kalau ada penjual saja tidak ada pembeli ya tidak jalan juga ya. Semuanya ada apa? Ada saling mempengaruhi. Kalau orang yang menguasai IT saja, kalau tidak ada aspek ekonomi juga tidak jalan ya. Jadi perlu orang IT juga butuh dukungan dari aspek sosial, ekonomi, dan politik supaya jalan. Kemudian dalam suasana persaudaraan yang diliputi semangat gotong royong, semangat keluargaan, dan pemimpin antara golongan. Negara mengatasi segala golongan dan segala lapisan. Artinya konflik yang terjadi dalam masyarakat diharapkan negara bisa mengatasi. Karakteristik identitas nasional dilihat secara umum, kepribadian khas Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila sebagai kepribadian bangsa artinya segala tingkah laku kita berasal pada apa? Nilai-nilai yang ada Pancasila, nilai ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan, keadilan beradab, persatuan Indonesia, dan seterusnya. Memiliki Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika, wawasan Nusantara, penduduknya beragama, bangsa demokrasis, negara kepulauan dengan jumlah pulau kurang lebih 17.508. Dan lautnya 2/3 dari luas. Nah, ini karakter secara nasional. Pancasila ini turunannya Undang-Undang 45. Turunnya Bhinneka Tunggal Ika dan seterusnya. Sumbernya tetap pada apa? Pancasila. Oke. Ciri umumnya tadi ini, ciri umum karakter identitas nasional memiliki kepribadian khas yang bermuara pada Pancasila sebagai kepribadian bangsa, Undang-Undang 45, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan seterusnya. Sekarang kita lihat secara khususnya, termasuk masyarakat paguyuban. Jadi ada paguyuban atau kelompok-kelompok itu juga sebagai bentuk identitas nasional, memiliki wawasan Nusantara, penduduk terbesar Muslim, terletak antara dua benua dan dua samudra, beriklim muson, berpandangan monodualistik dan monopluralistik, penduduknya sebagian besar petani, dikenal sebagai negara kepulauan. Masyarakat bagian dari bangsa. Jadi ada dua aliran masyarakat, Gemeenschap dan Geselschap. Masyarakat Gemeenschap, hubungan saudara, ikatan keluargaan, anggota masyarakat yang homogen. Sedangkan Geselschap, ikatan dan hubungan sosial organisasi, hubungan kurang erat. Jadi seperti kamu ini kuliah di STS, ya termasuk masyarakat Geselschap. Jadi ikatan hubungan sosial organisasi karena sama-sama course sebagai mahasiswa STS. Hubungan kurang erat, ya ikatan sosial, ekonomi, politik. Tidak selalu hubungan saudara. Proses berbangsa secara umum, bangsa tidak terjadi tiba-tiba, tapi melalui perjuangan yang melelahkan, bisa melalui konflik fisik, peperangan, dan segala macam. Demi mencapai persatuan. Oke. Ciri bangsa yang berbudaya selalu mengadakan hubungan dengan Tuhan yang disebut agama, usaha memenuhi kebutuhan hidup, lingkungan alam sekitar, kekuasaan disebut politik, hidup aman, tentram, sejahtera, rasa kepedulian, ketenangan, kenyamanan hidup disebut pertahanan keamanan. Jadi kita membangun kebiasaan doa sebelum kuliah dan di akhir kuliah supaya kita suatu keyakinan biar kita mendapat berkat, hidup aman, tentram, dan sejahtera, dan supaya perkuliahannya membawa hikmat. Itu yang dimaksudkan Tuhan yang disebut agama. Artinya dari berbagai agama apa saja, yang penting mengakui Tuhan yang Maha Esa, ya kita sama-sama buka kuliah dengan doa dan penutup dengan doa. Dilihat dari pendekatan sejarah,
masa berdirinya kerajaan Indonesia sebelum tahun 1908, masa pergerakan Indonesia tahun 1908 sampai 1928. Mungkin kita belum lahir waktu itu, ya belum ada, barangkali belum ada bayangan. Tahun 28 juga belum ada bayangan, 45 juga belum ada bayangan. Nah, ini adalah masa-masa pergolakan pembentukan identitas bangsa Indonesia sebagai negara Indonesia, sebagai sebagai bangsa yang merdeka melalui perjuangan. Kemudian masa gerakan nasional sebelum 98, masa kerajaan Majapahit sebagai kerajaan Nusantara. Sehingga sekarang ini ada ya nama-nama kampus ini barangkali warisan kerajaan Majapahit juga, warisan negara Indonesia yang dibentuk dalam bentuk sistem kekerajaan. Kalau dulu bangsa Indonesia sebelum mereka itu dikenal dengan sistem kerajaan Majapahit, ada lagi kerajaan Gajah Mada, Sumpah Palapa, dan segala macam. Jadi dari sistem kekerajaan ini, Gajah Mada, Erlangga, berbagai kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia kemudian kumpul menjadi satu dan bentuklah negara Indonesia yang melalui perjuangan dan semangatnya. Oke, bentuk-bentuk perjuangan itu, semangat perjuangan tinggi di timur ada Matulesi, Kalimantan ada Pangeran Hidayat, di Jawa ada Pangeran Diponegoro, di Sumatera Barat ada Imam Bonjol, di Sumatera Utara ada Sisingamangaraja, dan di Jawa itu belum terorganisasi dengan baik. Kemudian setelah terorganisasi dengan baik, baru membangun negara Indonesia. Makanya sekarang kalau kepala negara ini memang harus hati-hati dalam memimpin bangsa dan negara, tidak boleh ada ketersinggungan antara profesi yang satu dan dengan yang lainnya, karena semuanya ada historis. Tidak boleh merasa sebagai sebagai yang paling unggul. Kemudian Sumpah Pemuda tahun 28, keinginan bersatu sudah dalam gerakan nyata dengan Sumpah Pemuda melalui gerakan pemuda dan segala macam. Proses kemerdekaan melalui Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan, merancang Undang-Undang Dasar. Jadi sebelum Indonesia merdeka ini sudah dirancang ini filosofis kehidupan berbangsa melalui Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan segala macam. Sekarang ini tinggal melanjutkan saja. Ya, pembukaan 45. Perjuangan pengakuan kemerdekaan. Indonesia merdeka secara de facto 1945 hingga pengakuan kedaulatan bangsa melalui konferensi KMB Den Haag di Belanda tahun 1990. Indonesia merdeka secara de jure mulai tahun 1950 dan masuk anggota PBB. Kenapa baru tahun 1950? Karena masa transisi ya, masih ada pergolakan. Tahun 45 sampai 50 ini masih ada pergolakan ya, kecil-kecilan. Kemudian mulai bisa berjalan dan masuk anggota PBB sebagai anggota yang ke-60 pada tahun 1950. Artinya baru diakui secara dunia. Oke, saya kira demikian dulu informasi dari saya. Pernyataan kemerdekaan Indonesia semuanya terjuang dalam pembukaan 45 dalam alinea kedua. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantar rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kata telah sampailah menunjukkan bahwa peluang melalui suatu proses yang panjang dan perjuangan dilakukan untuk mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan dalam wadah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Oke, saya kira demikian dulu ya. Terakhir, kalau sudah
Kalau sudah minggu depan sudah mulai presentasi, tidak ada pengayaan seperti begini lagi karena presentasi kelompok itu bagian daripada bentuk pengayaan materi. Oke. Jelaskan apa yang dimaksudkan pengertian identitas nasional. Halo? Timothy, Andreas, apakah yang dimaksudkan identitas nasional? Erlangga Rian? Atau siapa yang bisa jawab? Apakah yang dimaksudkan identitas nasional? Itu manifestasi nilai budaya, Pak. Oke, manifestasi nilai budaya. Oke, Michelle Florencia. Oke, terima kasih. Tadi Kesia mau ngomong? Nambahkan? Oh enggak Pak, ya ya mau jawab tadi tapi udah duluan nggak apa-apa Pak. Manifestasi budaya. Oke. Ada yang lain? Pasti ada yang lain. Itu kan baru dalam bahasa sederhananya identitas nasional adalah Jati diri bangsa, Pak. jati diri bangsa. Oke, yang lain? Ciri-ciri bangsa. Ciri-ciri bangsa. Oke. Ada yang lain? Ciri khas, Pak. Ciri khas. Karakteristik Pak. Karakteristik. Jati diri, Pak. Ya, jati diri sudah disampaikan. Jadi identitas nasional adalah jati diri bangsa yang diperoleh dari suatu kumpulan nilai budaya yang tumbuh dan berkembang pada macam-macam aspek kehidupan, baik ratusan suku, budaya yang ada dihimpun menjadi satu kesatuan dalam wadah Indonesia. Jadi identitas nasional seperti mengacu pada, artinya identitas nasional kita mengacu pada apa? Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Jati diri itu kata lainnya apa? Dalam bahasa yang sederhana, dalam bahasa sehari-hari, jati diri, Kepribadian. kepribadian. Yang lain? Karakter. Hah? Karakter. Yang sederhana, itu kan. Oke. Karakter, iya betul. Tapi kan tidak langsung pada karakter. Jadi internasional itu status ya. Status diri kita ya. Internasional itu tidak artinya berbicara juga tentang status identitas kita. Identitas kita sebagai bangsa Indonesia diwujudkan dalam bentuk Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar, ya. Ya, itu. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, status kita ditunjukkan dalam bentuk gambar Garuda. Ya, Garuda di dadaku, ya. Lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan. Itu semua adalah status atau jati diri kita sebagai orang Indonesia, ya. Itu dalam bahasa sederhananya. Oke, pertanyaan yang kedua. Ya. Pertanyaan yang kedua, sebutkan fungsi identitas nasional. Atau jelaskan, sebutkan 8 karakteristik identitas nasional. Delapan karakteristik identitas nasional, apa aja? Tadi kamu bilang identitas itu karakter ya. Jadi karakteristik itu kata lainnya ciri-ciri ya, ciri-ciri identitas nasional. Apa saja? Delapan karakteristik identitas nasional. Apa saja? Kebersamaan, Pak. Kebersamaan. Boleh. Yang lain apa?
Musyawarah mufakat Pak mungkin. Musyawarah mufakat. Oke. Ada lagi? Persatuan, Pak. Satuan. Ada lagi? 8 karakteristik Indonesia. Baru berapa poin itu? Bendera lambang negara, ada yang jawab begitu. Oke, betul. Jadi 8 karakteristik identitas nasional. Yang pertama memiliki kepribadian khas berdasarkan Pancasila. Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Yang kedua, Undang-Undang 45. Yang ketiga, berbhinneka tunggal ika. Yang keempat, memiliki wawasan Nusantara. Yang kelima, pendudukannya beragama, ya. Yang keenam, bangsa yang demokratis. Yang ketujuh, negara kepulauan. Yang ke-8, negara kepulauan dengan jumlah pulau 17.508 pulau di Indonesia. Dan lautnya hampir 2/3 luasnya dari jumlah pulau ini. Jadi jumlah pulau di Indonesia yang tercatat itu adalah 17.508. Oke. Kalau dilihat dari pertanyaan yang ketiga, kalau dilihat dari fungsinya, identitas nasional itu fungsinya apa saja? Coba kamera buka semua, karena kita mau tutup dan diskusi tugas-tugas. Ya. Fungsi identitas nasional apa saja? Dilihat dari fungsinya. Alat pemersatu bangsa. Alat pemersatu bangsa. Yang kedua, apa? Angelina Novala. Fania, yang kedua apa? Sri Meliani. Alicia. Sebagai landasan negara, Pak. Sebagai landasan negara yang kedua. Yang ketiga, sebagai jati diri bangsa. Oke. Jadi fungsi identitas nasional yang pertama sebagai alat pemersatu bangsa, yang kedua sebagai pembeda dengan bangsa lain. Jadi kalau kamu ke Cina atau ke Australia atau ke Singapura, terasa sekali bahwa identitas bangsa kita punya ciri sendiri. Merupakan landasan negara. Ya, jadi 3 identitas itu yang menjadi apa fungsinya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya berkaitan dengan tugas. Silakan, pertanyaan boleh bebas saja. Ya, mumpung kita ada kesempatan bisa Zoom, jadi supaya tidak ada pertanyaan-pertanyaan di grup. Kalau ada yang tidak jelas, bisa disampaikan di pertemuan ini. Berarti saya anggap kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya anggap sudah jelas semua. Begitu ya? Baik tugas individu maupun tugas kelompok, jadi saya anggap sudah jelas semua. Yang individu belum, Pak. Belum Bapak jelasin, Pak, yang individu. Ya. Oke, yang individu itu sistematikanya sama lah dengan apa? Dengan tugas kelompok ya. Hanya pengembangan temanya beda-beda. Mungkin lebih spesifik lagi ya. Misalnya, bisa lihat ini? Bisa, Pak. Nah, ya. Ketika teman-teman
mengolah makalah kelompok menjadi makalah individu bisa lebih spesifik lagi. Misalnya topik identitas nasional. Mungkin ada yang mereview jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan nasionalisme dan karakter bangsa pada peserta didik SMA negeri. Nah, misalnya ada yang mengkaji implementasi identitas nasional pada tataran pendidikan di lingkungan SMA saja. Ada yang mengkaji di pelaksanaan pendidikan identitas bangsa ini, kewarganegaraan ini pada tingkat SD. Ada yang mengkaji dalam bidang perguruan tinggi. Jadi lebih spesifik lagi. Ya, misalnya seperti ini. Helva Lutfiana Sugiyanti dari jurusan Politik FISIP melakukan penelitian pendidikan nasionalisme dan karakter. Judulnya pelaksanaan pendidikan dan seterusnya ya. Mungkin kamu bisa lengkapi metodenya juga apa permasalahannya, tapi ini saya poin-poinnya. Hasilnya pelaksanaan pendidikan nasionalisme dan karakter bangsa di SMA Negeri 1 didasarkan pada strategi melalui pengintegrasi pada mata pelajaran dan strategi melalui ekstrakurikuler dan pembiasan. Ya. Yang hasil penelitian yang pertama, strategi dalam bidang strategi pengintegrasian pada mata pelajaran dilakukan dengan metode diskusi, penugasan proyek, pemberian motivasi, pemberian sanksi dan nasihat melalui pengintegrasian nilai-nilai nasionalisme karakter bangsa pada mata pelajaran. Yang kedua, strategi melalui kegiatan ekstrakurikuler dan pembiasan dilakukan dengan menggunakan metode keteladanan, pembiasan, pemberian sanksi, dan pelatihan. Metode, tapi kita tidak ada metode sanksi ya. Saya tidak menerapkan metode sanksi, tapi saya menerapkan metode awareness. Pernah dengar kata awareness? Pernah dengar kata awareness? Pernah Pak, kewaspadaan. Oke, kurang pas, mendekat. Ada yang sudah tahu awareness? Jadi saya menggunakan pendekatan membangun awareness, tapi tidak kelihatan. Awareness artinya apa? Penelitian. Bahaya kalau tidak tahu awareness. Ada lagi jawaban yang lain? Kesadaran. Iya, betul. Jadi apa? Bangun kesadarannya. Karena itu dalam mutiara saya, kata-kata mutiara saya, bangunkan ya, bangkitlah, bangunlah kesadaranmu untuk bisa menggali ilmu sebanyak-banyaknya. Ya, bangkitkan kemandirianmu ya. Supaya kesadaran tercapai, bangkitkan kemandirian. Kemandirian belajar atau dalam bahasa lainnya self study ya. Bangunkan kebiasaan mandiri, bangkitkan kemandirian self study. Untuk apa? Untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya. Nah. Ya, awareness. Jadi harus terbiasa belajar sendiri, bangun sendiri. Jadi bangunkan kebiasaan kemandirian self study itu, misalnya kalau hari ini saya hanya belajar 15 menit, waduh kasihan. Kalau saya mau berterima kasih kepada orang tua, bangunkan kebiasaan belajar mandiri 2-3 jam sehari lah ya, maksimal. Belajar mandiri loh ya. Nah, jadi kalau kamu bisa tanggung jawab terhadap diri, berarti tanggung jawab juga terhadap orang lain, terhadap orang tua ya.
Ya, orang tua tidak perlu mengharapkan balasan secara materi dari anaknya itu, tapi kalau orang tua melihat anaknya itu punya awareness yang tinggi, penampilan, kesadaran tanggung jawabnya sangat tinggi, orang tua sudah sangat senang dan bisa usia yang panjang. Ya, selalu memberi perhatian terhadap orang tua itu aja. Itu yang masukkan awareness, kesadaran. Ya, terbiasa membangun kesadaran untuk mengembangkan diri dan memperhatikan orang lain. Oke. Ya, ini salah satu contoh pengembangan makalah individu. Ya, ada juga yang lain. Jadi kurang lebih kamu mengumpulkan, tapi supaya lebih khusus ya, lebih spesifik. Kalau mereview pembelajaran di SMP ya. Kalau mereview jurnal tingkat perguruan tinggi ya silakan ya. Kayak ini tingkat perguruan tinggi. Implementasi nilai nasionalisme dan gotong royong dalam mata pelajaran PKN. Oh, ini juga masih tingkat SD. Tidak apa-apa. Tapi nilainya kan sama. Hasil penelitian penanaman nilai nasionalisme dan gotong royong dalam mata pelajaran PKN di EMI Pabelan dan Miftahun dapat dilakukan melalui beberapa strategi pencapaian budaya madrasah, ruang karakter, keteladanan guru, penanaman nilai, dan pembelajarannya. Hambatan. Nah, sampai sini paham maksudnya tugas individu ini? Jadi kita mereview jurnal-jurnal yang lebih khusus lagi. Misalnya topik makalah kelompoknya kan identitas nasional ya. Nah, ketika diolah menjadi makalah individu lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi ya. Ya. Ini penelitian. Jadi setelah teman-teman mereview jurnal ini, kemudian lanjutannya ada apa? Ada implementasinya ya. Harus implementasi menurut Anda. Nah, jadi kalau sebelumnya kita berbicara pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan menurut penelitian orang lain, kemudian selanjutnya implementasi menurut kita sendiri. Oke. Bisa ada lagi pertanyaan tentang tugas individu tadi? Boleh tanya, Pak? Ya, silakan. Berarti tugas individunya itu kita mengkaji dari jurnal kelompok ya, Pak? Ya, Makalah kelompok maksudnya. Topiknya dari makalah kelompok, tapi penjabaran lebih lanjutnya lebih spesifik lagi ya. Misalnya ada yang dapat kelompok identitas nasional. Ya, lebih umum. Jadi kalau di kelompok ini uraiannya umum, jadi di makalah individu lebih khusus lagi. Misalnya implementasi pelaksanaan pendidikan nasionalisme dan karakter bangsa di perguruan tinggi. Ya, kita cari jurnal-jurnal yang membahas tentang implementasi di perguruan tinggi saja. Lebih spesifik lagi. Gitu. Tapi makalah individu ini dikumpulkan baru mau UAS terakhir. Halo, dengar suara saya? Makalah individunya tadi kenapa, Pak? Dikumpulkan pada saat mau ujian UAS, ujian akhir semester. Masih lama ya. Oh, berarti deadline-nya waktu UAS ya, Pak? Iya, deadline-nya waktu UAS. Tapi jangan bekerja mendadak ya. Dari sekarang ya.
supaya kan selalu bisa merapikan, memperbaiki. Begitu maksudnya. Oke. Untuk makalah kelompok ini minggu depan presentasi. Yang presentasi minggu depan menurut ketua gimana pengaturannya? Ini bentar lagi mau diundi nih, Pak. Oh, diundi modelnya begini ya. Oh, Bisa lihat sudah. ini? Oh, kenapa? Bisa lihat ini? Oh, Misalnya iya. kelompok 1, bab ini ya dan seterusnya ya. Nah, minggu depan itu terserah nanti yang undi dapat, yang bahas integrasi ini siapa. Prinsipnya minggu depan ini tentang integrasi ya, supaya terkait gitu ya. Jadi presentasi itu berkaitan dengan apa? Dengan topik kuliah gitu, biar sejalan gitu ya. Paham maksudnya? Jadi presentasinya sesuai dengan ini, sesuai dengan jadwal kuliah. Jadi integrasi nasional, berikutnya kelompok 4 negara dan konstitusi, kehidupan berbangsa, nah, dan seterusnya. Oke. Paham maksudnya? Berarti urutannya nih udah yang dari sini nih ya, Pak? Iya, urutan sesuai dari sini. Tapi undiannya tergantung kan. Yang dapat integrasi nasional, katakan kelompok 4. Tidak apa-apa, tapi dia majunya mulai minggu depan. Ya, kira-kira gitu ya. Oh iya, itu jadi untuk penentuan tema ini sudah, Pak. Identitas nasional, integrasi nasional itu dari minggu lalu kita sudah itu, Pak. Ya. Sudah milih. Nah, ini rencananya mau ngundi urutan sih. Ya, Tapi betul. Urutan presentasi. Betul. Terima kasih. Sudah bentuk kelompoknya sesuai dengan tema. Itu sudah pas, sudah bagus. Betul, Kesia. Sudah betul. Nah, sekarang kamu tinggal undian yang presentasi minggu depan. Topiknya tentang integrasi nasional. Oke, sekarang saya tanya. Yang bahas identitas nasional siapa? identitas nasional kelompok saya, Pak. Oh, kelompok berapa? 2. Kelompok kemarin di WA tuh ada catatannya sih, Oh Pak. ya, oke, nggak apa-apa. Itu presentasinya setelah UAE, setelah selesai ini semua, terakhir ya. Pendidikan bab 1, 2 ini presentasinya terakhir saja, karena sesuai dengan jadwal materi. Jadi minggu depan itu yang integrasi nasional aja. Ya gitu ya. Oh, oke, Pak. Nah, Iya. yang identitas nasional kan sudah lewat. Oh, rasanya tidak relevan kalau bahas minggu depan, padahal minggu depan ini kita topiknya integrasi nasional ya. Jadi dia nanti dilewati aja. Dia nanti terakhir aja. Oke. Oh ya, untuk itu Pak, mau tanya lagi Pak. Ya, silakan. Berarti kelompok saya ini kan terakhiran. Berarti PPT sama makalah itu apakah tetap minggu depan atau terakhiran gitu Pak ngumpulnya? Oke, minggu depan itu kalau bisa semuanya ya, presentasi sama makalahnya. Mau langsung makalah juga boleh ya. PPT saja dulu boleh ya. Kalau bisa sih sekalian makalah supaya apa? Supaya saya bisa memberi input, masukan mana yang diperbaiki ya. Oh, oke Pak. Ya, ada manfaatnya kalau teman-teman langsung presentasi dalam makalah supaya bisa berguna untuk teman-teman dan kelompok yang lain. Misalnya pendahuluannya, wah kira-kira ini masih kurang dan segala macam. Sistematika tulisan, jadi sekalian gitu. Ya, begitu ya. Jadi presentasi pertama langsung presentasi dari kelompok integrasi nasional. Jadi saya berbicara terakhir aja. Jadi yang kurang-kurang baru saya lengkapi ya. Gitu ya. Oke, karena ini masih awal, jadi kalau bisanya sampai PPT saja juga nggak apa-apa. Tapi lebih bagus kalau lengkap ya. Saya mau bertanya, Pak. Ya. Itu kan topik, Pak, yang di integrasi nasional, negara konstitusi. Itu kalau topik berarti kan ada judul aslinya, Pak. Misal ke integrasi nasional terhadap kebinekaan. Itu kan judul, Pak.
Kalau Ya. misal Bapak bilang integrasi nasional aja, Bapaknya bilang topik tadi katanya. Iya, ini topik. Ya, topik ini penjabarannya mau kamu judulnya seperti apa terserah kamu. Nah, justru ini dilatih kreatifnya ya. Ya, ini yang dimasukkan proses untuk membangun kreativitas mahasiswa ini ya. Nah, justru di sini untuk unsur kreatifnya ini pengembangan kamu tadi sampai pada makalah individu tadi. Ya, di situ dilatih inovasi dan kreativitasnya. Ya, Hendrik, jelas? Ya, memang saya harus kasih topik saja. Pengembangan, pembuatan judulnya, dan segala macam yang lain tergantung kelompok. Jadi, dan di sini diuji apakah pembuatan judul dan pembahasan yang dibuat oleh kelompok sejalan enggak. Ya, Hendrik, itu ya. Memang di sini diuji, dilatih. Salah tidak apa-apa, yang penting maju dulu ya. Halo, tidak ada manusia yang sempurna di bumi ini ya, semua pasti ya. Ya. Dalam dunia keilmuan tidak ada yang sempurna, semua pasti ada kekurangan, tetapi minimal prinsip-prinsip dasarnya sudah ada ya. Ya. Oke, saya kira begitu dulu. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi dalam dunia keilmuan tidak ada yang benar sekali, semuanya pasti perlu dilengkapi ketika diskusi kelompok. Ya, pasti ada yang kelupaan dan segala macam. Minimal prinsip-prinsip dasarnya sudah ada. Ya, jangankan tingkat mahasiswa, tingkat dosen pun kalau makalahnya dia presentasikan ke level umum, ya tentu masih dilengkapi, disempurnakan. Ya. Ya, itu kalau dalam dunia keilmuan tidak ada yang sempurna. Pasti dilengkapi ketika ada masukan dari teman-teman. Oke, kameranya nyala semua dulu, jangan tutup supaya saya bisa apa? Supaya saya bisa berinteraksi dengan teman-teman ya. Oke, ada lagi yang belum jelas yang belum saya sampaikan? Pak, mau tanya satu lagi, Pak. Maaf, Ya, Pak. ya, nggak apa-apa. Itu Pak, jadi kemarin-kemarin kita kan sudah nentuin itunya kan ya Pak, sudah nentuin tema-temanya, ada yang ngambil identitas nasional, negara dan konstitusi. Nah, itu kita tuh ada 7 kelompok kan Pak. Terus ini tuh ini temanya kalau nggak salah kemarin tuh ada 9 kalau nggak salah itu. Dan kita ambilnya tuh ada yang kayak loncat-loncat gitu loh Pak. Jadi Ya, kayak boleh aja. Jadi kayak sehari itu mungkin ada nggak ada hari di mana nggak ada presentasi gitu, Pak. Soalnya kayak yang ngambil loncat-loncat, Pak, kita. Kayak gitu. Oh, ya, boleh. Tidak apa-apa. Nggak apa, fleksibel aja. Kalau yang kosong nanti saya yang isi. Ya, gitu ya. Oh, iya, oke, Pak. Terima kasih, Pak. Umpamanya tidak ada yang bahas tentang konstitusi, ya itu sudah saya yang tanggung jawab saya ya. Ya, clear ya. Ada lagi? Michelle? Ya, ada lagi? Mumpung ya supaya tidak ada pertanyaan lagi di grup, jadi bisa dilengkapi sini. Benai? Provinsi Romer? Jelas ya? Oke, selanjutnya kalau sudah jelas semua, selanjutnya saya beri kesempatan untuk undian sudah. Undian perlu saya ada atau tidak perlu saya ada, silakan. Oh, enggak, Pak. Tadi tuh undiannya tuh apa tuh sebenarnya hari ini mau undi urutan. Tapi kan katanya Bapak nanti urutan presentasinya tuh sesuai materi yang Bapak bawakan. Jadi enggak jadi sih undiannya. Iya, tetap undian. Maksudnya berarti yang itu otomatis. Yang minggu depan yang bahas tentang integrasi siapa? Kelompok saya, Pak. Oke, ya. Berarti kamu yang maju. Topik yang tidak ada kelompok yang membahas, topik berapa? Supaya saya siap.
Ya, nanti bisa Dan menyusul. bisa nggak bantu apa-apa. buka WA, guys. Oh ya, nggak apa-apa. Ada di WA itu kemarin. Oke. Yang jelas minggu depan kelompoknya Renal. Ya, modelnya seperti tadi ya. Review hasil penelitian orang lain tuh ya. Ya, nanti disempurnakanlah saat pertemuan. Yang penting jalan dulu. Ya. Demokrasi. Kelompok 1 demokrasi. Ya, boleh. Ya tidak apa-apa. Begitu topik demokrasi nanti dia yang jelaskan. Ya, mereka yang presentasi. Tidak masalah kelompoknya dibolak-balik, ada kelompok 1 bahas demokrasi, tidak apa-apa. Urutannya yang berlaku, yang standar itu sesuai dengan apa? Topik-topik perkuliahan. Ya, begitu ya Ketua. Iya, Pak. Yang integrasi otomatis ya bahas integrasi. Ya, Christian, kamu sudah materinya sudah siap ya? Proses, Pak. Proses. 5 orang kan kumpul 5, kemudian diseleksi mana yang jadi bahan ini kan selesai. Gitu. Kan contohnya sudah ada itu kan. Contoh makalahnya yang saya share itu. Ya, sudah lihat contoh makalahnya kan? Nah, itu Pak, yang Bapak kirim itu contoh jurnal, Pak, yang Bapak kirim itu, Pak. Iya. Di situ ada, kalau kelas ini ya, kamu nggak minta sih. Kalau kelas lain sudah minta makalah yang minggu lalu. Jadi mereka minggu lalu sudah saya kirim. Nah, yang di jurnal itu juga betul itu, karena itu ada artikel saya di situ. Yang terakhir tuh. Topik saya, jurnal tulisan saya itu kepemimpinan Servan. Di jurnal terakhir yang saya kirim. Sama dengan makalah yang saya kirim. Ya, setelah ini saya kirim lagi nanti. Ya, oke. Ya, Kesia nanti SMS saya, chat saya supaya saya kirim lewat kamu. Ya. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Nah, ini setelah ini saya langsung kirim. Oke. Oke, prinsipnya kalau ada yang tidak jelas, kalau nggak berani, kalau nggak komunikasi langsung dengan saya, dan sebaiknya lewat ketua atau asisten saya, Bu Afira ya. Saya, dengan saya juga. Kalau laporan ketidakhadiran, selain laporan ke asisten, juga ke saya juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau sudah lapor ke asisten, saya anggap itu sudah izin ya, begitu ya. Ke ketua juga boleh, nanti ketua yang teruskan ke asisten dan saya ya. Jadi fleksibel aja ya, mana yang kamu bisa jalankan ya, jangan terlalu kaku. Ya, Giri Yuliani, sudah jelas? Jelas, Pak. Ya, kamu kelompok berapa? Bahas topik apa? Kelompok 5, Pak. Topiknya apa? Negara hukum dan hak asasi manusia. Ya, nanti kan tinggal review jurnal hasil-hasil penelitian tentang pelaksanaan negara hukum dan konstitusi ya. Jadi bisa lebih sempit lagi. Ya, yang penting berani memulai dulu ya. Nanti ketika sebagai latihan presentasi sebelum ujian skripsi ya. Kalau waktu presentasi skripsi sudah lebih lancar lagi ya, terbiasa ya. Ya, kalau kamu terbiasa presentasi di depan teman-teman, nanti waktu ujian skripsi menjadi lancar lagi karena sudah terbiasa. Ya. Nanti kalau jadi manajer, pasti kan mempresentasi program kerja, jadi sudah terbiasa. Jadi apa? Tidak dianggap sebagai hal yang tabu dan takut. Ya. Oke, masih ada lagi pertanyaan? Permisi, Pak. Ya, silakan. Pak, saya belum dapat kelompok, Pak. Soalnya minggu lalu saya masih mengurus perwalian, Pak. Terlambat soalnya. Oke, nanti koordinasi dengan ketua aja ya. Kesia, nanti Kesia mau tempatkan kamu di kelompok mana terserah. Ya. Baik, Pak. Makasih, Ya, Pak. begitu ya, Romer. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Ya. Minggu depan itu tugas-tugasnya, makalahnya sudah bisa kumpul semua supaya saya bisa komentari semuanya.
Artinya yang presentasi kan satu kelompok, tapi lainnya kan bisa saya komentari secara singkat supaya kan bisa kamu sempurnakan sehingga waktu presentasinya lebih lengkap lagi. Ya, gitu ya. Dan sebaiknya minggu depan itu kumpul semua dulu. Supaya waktu presentasinya semakin sempurna lagi, lebih lengkap lagi. Apa adanya, ya. Tapi yang utama sih kelompok yang membahas integrasi. Oke, kalau tidak ada lagi, masih ada lagi? Permisi Pak, mau tanya. Ya, ya. Jadi untuk mempertegas PPT-nya buat minggu depan ini, dari slide pertama itu dijelaskan dulu mengenai topiknya ya Pak? Ya, boleh. Terserah kamu aja. Jadi lebih apa, mau kamu langsung bahas kasus itu juga boleh ya. Kasusnya ini kan ada 5 ya Kak? Pak berarti. Tinggal justru di situ kita dilatih untuk menguji, menggeneralisasi ya. Justru itu pendidikannya, kreatifnya, inovasinya di situ ya. Di situ menguji kemampuan kamu untuk bisa menggeneralisasi. Kalau dalam teorinya teori generalisasi, menyimpulkan dari 5 itu kemudian menjadi sebuah judul yang bagus. Ya. Bagus pertanyaannya, artinya hal-hal yang kurang jelas dari supaya apa ditanyakan ya. Nah, justru itu aspek pendidikannya, aspek apa? Latihan untuk mengembangkan kreatifnya, latihan untuk membuat kesimpulannya. Dari 5 judul itu, kamu memilih judul yang apa? Yang pas. Nah, ya. Jadi kamu buat sesuai kemampuan kamu dulu, baru nanti dilengkapi ketika presentasi. Ya. Justru di situ latihan untuk mengembangkan apa? Membuat apa? Generalisasi atau kesimpulan. Ya Mas, yang tanya tadi. Oke Pak, jelas. Makasih Pak. Justru itu, artinya bagus. Artinya yang kurang jelas, tanyakan. Memang di situ aspek pendidikannya. Ada lagi? Pak, saya mau tanya Pak. Ya. Menurut Bapak lebih efisien mana Pak? Membuat PPT-nya dulu atau makalahnya dulu Pak? Kalau lebih bagus itu membuat makalahnya dulu. Karena PPT itu berdasarkan makalah. PPT itu ringkasannya aja, topik-topik. Ya, yang utama itu makalahnya. Jatuh bangun tidak masalah, ya. Coba. Kalau kan sudah bilang tidak ada manusia yang sempurna, ya. Bahkan kami yang dosen pun kalau membuat makalah ketika presentasi seminar pun masih dilengkapi, ya. Oke. Contoh makalahnya kan sudah saya kirim itu linknya itu tulisan saya yang dimuat di jurnal antara lain di situ. Tapi kalau mau kirim lagi nanti ya, nanti Kesia nanti chat saya supaya saya kirim lagi ya. Ya. Oke. Teman-teman boleh jangan terlalu kaku. Boleh membuat studi banding misalnya identitas integrasi nasional di negara Singapura. Boleh ambil bahan pembanding. Jadi lebih fleksibel, lebih komplit, lebih luas ya. Boleh bandingkan dengan negara maju ya. Tapi terserah kamu. Ya. Ini kan saya kasih tantangan aja. Ya. Pelaksanaan implementasi ideologi negara boleh bandingkan dengan konstitusi di Amerika, di segala macam. Ya. Siapa yang bahas tentang konstitusi? Negara hukum. Ya, boleh bandingkan negara lain. Ya. Ya saya kasih masukan aja, tapi terserah nanti kelompok mau memfokuskan ke aspek apa, ya tergantung kemampuan teman-teman untuk menanggapi sebuah kasus. Oke, ada lagi? Prinsipnya yang kurang jelas disampaikan. Ya, Marcel, Florencia. Oke. Jelas ya? Jocelyn, Grace? Jelas? Oke, kamu bahas apa? Grace? Identitas nasional. Apa?
Identitas nasional. Oh, ya, sudah lewat, tapi tetap kumpul beban. Oke. Tetap presentasi nanti, tapi kan presentasi urutan dulu. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi, Ketua tutup dengan doa dulu. Atau masih ada lagi? Oke. Kalau yang kurang jelas, sampaikan ke Ketua supaya nanti saya bisa koordinasi dulu ya. Oke. Kalau tidak ada lagi, kita tutup dengan doa. Mulai minggu depan, doanya dari gantian ya, jangan lupa Bu Ketua. Di sini ada yang teman Hindu ya? Ada tahu? Ya, kalau giliran doa dari acara agama Hindu ya, agama Hindu, Buddha ya, Buddha ya, Islam supaya bergantian. Oke, Kesia, kalau tidak lagi, ya silakan. Ada yang mau? Enggak, tak kira, maaf, saya kira saya doa lagi. Oh, ya terserah. Kamu kan udah doa buka, doa penutup sekalian. Wis lah, sekalian. Oke, nanti selanjutnya bergantian ya, diatur memang, Kesia. Iya, Pak. Dibuat giliran ya. Oke, hari ini satu orang saja dulu. Ya terserah, mekanismenya tergantung kamu ya. Saya tinggal ikuti aja. Oke, semangat. Oke, sebelum kita mengakhiri acara hari ini, kita akan berdoa dulu. Doa menurut kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Tuhan. Terima kasih atas hari ini. Tuhan, kami telah selesai dalam pelajaran PKN ini. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah kami yang akan sebentar lagi akan melakukan kegiatan aktivitas lain. Lindungilah kami dan jagalah kesehatan kami agar kita tetap bisa melanjutkan kegiatan seterusnya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Ya, selamat ya. Ya, jangan lupa doanya untuk kesehatan ya. Situasinya belum normal betul ya. Ya. Memang sudah hijau Surabaya, tapi lebih baik kita tetap waspada supaya kita tetap berdoanya yang utama itulah kesehatan dulu. Selanjutnya ya, supaya kita bisa ikut kuliah semuanya untuk selanjutnya. Oke, Ketua, silakan teman-teman mau ini live. Kalau mau ada kegiatan yang lain, selamat dan jangan lupa berdoa